Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam uh, pembahasan soal-soal P3K, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami akan berbagi uji kompetensi moderasi beragama. Semoga apa yang kami sajikan berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua, dan bagi rekan-rekan atau teman-teman yang baru berkunjung atau baru menemukan channel ini, kami mohon dukungannya untuk senantiasa memberi motivasi pada kami sehingga kami bersemangat untuk mengembangkan channel ini lebih baik ke depannya dengan cara subscribe-nya, like-nya, komennya, dan juga klik lonceng notifikasinya sebagai dukungan terhadap channel ini. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat dan berguna, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita semua. Baiklah, mari kita awali pembahasan ini dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, mana kalimat di bawah ini kalimat yang benar? A. Semakin lengkap informasi, semakin mendekatkan seseorang pada realitas yang sesungguhnya. B. Selengkap apapun informasi yang dimiliki seseorang, asumsi orang tersebut tidak pernah bisa menggantikan realitas sesungguhnya. C. Asumsi setiap orang memiliki derajat kebenaran yang sama. Dan pilihan jawaban yang benar adalah A. Kalimat A dan B benar, B. Kalimat B dan C benar, C. Kalimat A, B, C benar. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah poin A, yakni kalimat A dan kalimat B benar. Soal berikutnya, urutan langkah-langkah dalam tangga penyimpulan yang tepat adalah, pilihan jawabannya adalah A. Seleksi data, menambah makna, berasumsi, menyimpulkan, meyakini. B. Berasumsi, meyakini, menyeleksi data, menambah makna, serta menyimpulkan. C. Meyakini, berasumsi, menambah makna, seleksi data, dan menyimpulkan. Dan urutan langkah-langkah dalam tangga penyimpulan yang tepat adalah ditunjukkan pada poin A, yakni seleksi data, menambah makna, berasumsi, menyimpulkan, serta meyakini. Berikut kita bahas soal yang selanjutnya. Open heart dibutuhkan agar kita A. Sanggup mendengar suara kebenaran agama. B. Mampu mengasah spiritual rohani. C. Sanggup berempati pada orang lain. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni sanggup berempati pada orang lain. Soal yang berikutnya, mengapa moderasi beragama penting diperkuat? Pilihan jawabannya A. Moderasi beragama menjadi gerakan global. B. Maraknya wacana keagamaan yang membenturkan paham keagamaan dan kebangsaan. C. Maraknya pergaulan bebas di kalangan para remaja. Dan jawaban yang tepat dari pertanyaan ini ditujukan adalah poin B, yakni maraknya wacana keagamaan yang membenturkan paham keagamaan dan kebangsaan. Kita lanjut pada pembahasan berikut ini. Inklusivisme dalam beragama adalah A.
mencampur adukkan paham atau keyakinan antar satu agama dengan agama lain. B. Membangun persaudaraan kemanusiaan tanpa sekat-sekat agama. C. Pendangkalan dan membahayakan akidah. D. Pandangan beragama yang meyakini semua agama itu benar. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah di poin B, yakni membangun persaudaraan kemanusiaan tanpa sekat-sekat agama. Soal yang berikutnya. Sebutkan langkah-langkah melakukan analisis sosial dengan menggunakan teori gunung es. Pilihan jawabannya A. Kasus, pola, struktur, mental model, dan sumber. B. Pola, kasus, struktur, dan mental model. C. Pola kasus, struktur kasus, mental model aktor, dan sumber peristiwa. D. Sumber, kasus, struktur, mental model. Dan jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah ditunjukkan pada poin A, yakni kasus, pola, struktur, mental model, dan sumber. Lanjut pada pembahasan soal yang berikut. Pengeboman gereja di Surabaya, Jakarta, dan Sulawesi. Ini adalah pilihan jawabannya A. Peristiwa, B. Tren, C. Struktur, D. Sumber. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ditunjukkan pada poin A, yakni peristiwa. Pembahasan soal yang selanjutnya. Kekerasan pada kelompok-kelompok minoritas rentan salah satunya disebutkan oleh ketidaktegasan aparat keamanan dalam menindak tokoh-tokoh berpengaruh yang melakukan ujaran kebencian. Dalam analisis gunung es, ini merupakan A. Peristiwa, B. Tren, C. Struktur, D. Mental model. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah poin C, yaitu struktur. Pembahasan yang selanjutnya. Pandangan keagamaan eksklusif, legal, formalistik. Pilihan jawabannya. A. Merupakan perintah agama. B. Perlu diperkuat untuk mengokohkan akidah. C. Menyebabkan regresi dan permusuhan sosial karena sentimen keagamaan. D. Pandangan keagamaan yang memperkuat ketahanan dan keamanan negara. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, menyebabkan degradasi dan permusuhan sosial karena sentimen agama. Soal yang selanjutnya. Kata moderasi menurut Kamus Bahasa Arab disebut dengan wasat atau wasotiyah yang memiliki padanan makna dengan beberapa kata sebagai berikut. Pilihan jawabannya A. Tawasud yang artinya tengah-tengah, B. Tafahum yang artinya saling memahami, C. Iktidal yang artinya adil, atau D. Tawazun yang artinya berimbang. Dan jawaban yang tepat dari padanan makna wasotiyah adalah ditunjukkan pada poin A. Tafahum yang artinya saling memahami.
Lanjut pada pembahasan yang nomor selanjutnya. Penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya merupakan indikator moderasi beragama, yaitu A. Komitmen kebangsaan, B. Toleransi, C. Anti kekerasan, atau D. Penerimaan terhadap tradisi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada soal atau pada poin A, yakni komitmen kebangsaan. Kita lanjut pada pembahasan soal yang berikut. Menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan merupakan indikator moderasi beragama, yaitu A. Komitmen kebangsaan, B. Toleransi, C. Anti kekerasan, D. Penerimaan terhadap tradisi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni anti kekerasan. Lanjut pada pembahasan nomor berikut. Berikut ini merupakan indikator kerja penguatan moderasi beragama, yaitu pilihan jawabannya yang pertama, indeks kesalehan umat beragama meningkat dari 83,56% pada tahun 2019 menjadi 86,0,8 pada tahun 2024. B. Penerimaan umat beragama atas keragaman budaya sebesar 76,00 pada tahun 2024. C. Indeks kerukunan umat beragama meningkat dari 73,83 pada tahun 2019 menjadi 75,80 pada tahun 2024. E atau D. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat pada aparatur negara. Dan soal yang tepat untuk pertanyaan ini adalah ditunjukkan pada poin D, yakni penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat pada aparatur negara. Soal yang berikut. Penguatan moderasi beragama perlu dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan sinergitas dan kerjasama antar sesama komponen ekosistem yang meliputi unsur-unsur berikut, kecuali pilihan jawabannya yang pertama, masyarakat dan media, B. Pendidikan dan keagamaan, C. Politik kekuasaan dan negara, atau E. D. Pelaku terorisme dan radikalisme. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ditunjukkan pada poin D, yakni pelaku terorisme dan radikalisme. Soal yang berikut. Kecenderungan alamiah untuk mengabaikan kompleksitas masalah dengan lebih memilih pandangan yang simplistik. Bila kompleksitas tadi mengharuskan kita untuk mengubah pendapat, disebut sebagai A. Egocentris oversimplification, B. Egocentric blindness, C. Egocentric memory, D. Egocentric myopia. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu egocentric oversimplification. Soal yang berikutnya.
dalam melakukan penyelaman terhadap apa yang terjadi dengan menerapkan iceberg analysis dan U-process. Perlu diperhatikan 3 tahapan, yaitu A. Reframing, B. Pola dan tren, C. Struktur penyebab, D. Mental model. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ditunjukkan pada poin A, yaitu reframing. Soal yang selanjutnya, dalam melakukan reframing dalam U-process dan iceberg analisis adalah A. Mengamati paradigma, perspektif, dan keyakinan yang melatar belakangi terjadinya fenomena sosial. B. Mengubah paradigma, perspektif, dan keyakinan. C. Mendesain kebijakan, program, serta memberikan reward. D. Memastikan terwujudnya sikap kebiasaan yang baru. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ditunjukkan pada poin D, yakni memastikan terwujudnya sikap kebiasaan yang baru. Berikut ini yang bukan termasuk strategi penguatan moderasi beragama adalah A. Penyiaran agama dan sistem pendidikan, B. Pengelolaan rumah ibadat dan pengelolaan ruang publik, C. Pesantren dan satuan pendidikan keagamaan lainnya, D. Politisasi isu penguatan moderasi beragama. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin yang D, yakni politisasi isu penguatan moderasi beragama. Demikianlah apa yang bisa kami sajikan. Informasi-informasi ini dalam pembahasan kali ini dalam uji kompetensi moderasi beragama ini. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat dan berguna bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan dan keridhaan pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.